Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapo dan Channel yang pada kesempatan ini akan berbagi tentang rahasia akses pembiayaan UMKM Anda. Terdapat 3 hal penting, yaitu catatan atas laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan yang merupakan standar akuntansi keuangan UMKM. Pastikan Anda menemukan 3 rahasia khusus dari deskripsi dan 1 bonus. Rekan-rekan pelaku UMKM, terlihat di sini catatan atas laporan keuangan, laporan rugi laba, laporan posisi keuangan dalam posisi kosong semua ya, posisi kosong. Ini adalah suatu template yang akan kami bagi-bagikan kepada para pelaku UMKM secara gratis. Pada kesempatan ini kita akan tunjukkan bagaimana mempergunakan ketiga laporan ini. Nah, prinsipnya adalah bahwa laporan ini sangat simpel dan mudah untuk dipergunakan, namun potensinya sangat besar dalam mendukung kita untuk mengakses sumber dana. Baik, kita cukup mengisi catatan atas laporan keuangan ini saja, maka laporan rugi laba dan laporan posisi keuangan akan terisi secara langsung ya. Kita demokan aja dulu ya. Katakanlah tanggal 1 Mei si pemilik usaha menyetorkan modalnya misalnya ya, sebanyak let's say 5 juta ya. Oke. Ini kita udah catat di sini. Dan angka ini langsung tertuang di posisi keuangannya, itu berupa kas 5 juta, dan ini merupakan modal awal bagi perusahaan ini. Dan pada tanggal 1 ini juga si pemilik ini langsung membelikan peralatan yang dipergunakan untuk usahanya. Tentu ini berupa barang uang keluar ya, katakanlah 2,5 juta. Oke. Angka ini langsung ditunjukkan di laporan posisi keuangan, yaitu peralatannya langsung terlihat dan uang cashnya 2,5 sesuai dengan saldo akhir di sini. Mantap kan? Selanjutnya si pemilik membeli perlengkapan ya pada tanggal yang sama. Oke, kita lihat, kita cari aja di sini perlengkapan. Oke, nih perlengkapan. Kita langsung isi nomornya. Nah, ini karena ini uang keluar, perlengkapan katakanlah 350.000. Oke. Nah, ini langsung terlihat perlengkapan di sini. Oke, mantap ya. Kemudian dia ingin mulai berdagang nih, besok harinya tanggal 2 nih. Nah, oke, tanggal 2 dia mulai memberi bahan baku atau bahan pokok, apakah itu pisang atau ubi atau apapun lah, dia belikan katakan sebanyak 200.000. Oke, ini langsung terlihat di laporan rugi laba karena ini udah operasi, jadi dia bahan pokok di sini ya. Oke, kemudian pada tanggal yang sama juga diberikan bahan tambahan, misalnya bahan tambahan misalnya minyak atau tadi bahan pokok apa segala macam. Ini bahan tambahannya katakanlah 75.000 ya. Oke, udah cukup ya barang-barangnya, udah cukup barang tambahannya. Kemudian diolah sama dia, dan pada tanggal 2 tersebut pada sore harinya dia udah mulai berjualan, sehingga terjadilah penjualannya. Penjualan. Oke, penjualan pada sore hari itu udah terjadi langsung penjualan katakanlah 350.000. 350.000. Oke, rekan-rekan sekalian, kita lihat setelah terjadi penjualan, kita langsung bisa melihat di sini
terjadi laba ini hijau ya, 75.000 ya, 75.000. Oke. Karena di sini pendapatannya 350, kemudian harga pokok penjualannya 275, ini ditambah ini ya, 275. Sehingga dikurangi ini, dikurangi dengan ini, terjadi laba kotor. Nah, ini laba kotor ya. Oke. Nah, laba kotor ini tentunya akan menambah modal. Nah, ini akan menambah modal nih. Sehingga modalnya menjadi 5.075.000. Ini baru hari pertama ya, hari pertama. Oke, kita masuk pada hari kedua ya. Pada tanggal 3 dia melakukan penambahan pembelian. Ya. Penambahan pembelian bahan pokok nih ya, kemudian bahan pokok 150.000 ya. Kemudian diolah juga, kemudian dilakukan penjualan langsung pada hari itu, dan ternyata dia bisa menjual sebanyak 250.000. Oke. Rekan-rekan, kita lihat setelah tanggal 3 ini, kemudian tanggal 4-nya dia melakukan pembelian lagi bahan baku, ditambah terus ya, pembelian bahan pokok, kemudian sebanyak ya katakanlah 200.000, karena ini weekend dia beli agak banyak. Kemudian dia juga melakukan pembelian untuk bahan tambahan ya, bahan tambahan. Dia beli di sini bahan tambahan, jadi mudah ya teman-teman ya. Bahan tambahan dia beli 50.000 misalnya. Jadi apapun yang kita lakukan, yang penting kita tahu akibat dari transaksi ini adalah pengeluaran atau pemasukan. Misalnya kalau penjualan ya pemasukan ya kan, pemasukan. Kalau beli bahan pokok ya pengeluaran, bahan tambahan pengeluaran. Nah, ini langsung dicerminkan di laporan keuangan. Nah, kemudian setelah dia memberikan bahan-bahan, kemudian tanggal 4 itu juga dia melakukan penjualan lagi, jualan. Oke, penjualan. Nah, ini. Nah, di sini penjualan pasti uang masuk tentunya ya. Nah, ini dia berhasil menjual di weekend ini 500.000. Nah, 500.000. Oke, kita lihat saudara-saudara. Setelah dia melakukan penjualan, kemudian di akhir minggu ini dia juga melakukan pembayaran biaya yang ringan-ringan, biaya operasional ya, katakanlah ada uang keluar 75.000 misalnya, 75.000. Oke. Baik. Para pelaku UKM dengan hanya mengisi catatan atas laporan keuangan ini saja, kita langsung mendapatkan laporan rugi laba dan posisi keuangan yang akurat. Jadi asetnya 5360, kemudian utang tambah modalnya 5360 ya. Oke. Kemudian setelah 3 hari dia berhasil mengumpulkan keuntungan 360.000. Ini UKM yang mantap ini. Baru berdiri dalam 3 hari sudah menghasilkan keuntungan 360.000. Tentunya kedepannya ini keuntungan ini akan terus bertambah setiap hari. Baik rekan-rekan, sangat mudah mengoperasikan template ini. Jadi dengan hanya mengisi catatan atas laporan keuangan, kita langsung mendapatkan laporan rugi laba dan laporan posisi keuangan. Nah, laporan ini bisa di-print dengan mudah dari Excel tentunya ya, dan dijadikan sebagai supporting dokumen pendukung untuk usaha kita.
suatu ketika misalnya kita ingin mengajukan uang tambahan dari pihak lain, dari bank, kita bisa perlihatkan laporan-laporan ini. Ya, begitu teman-teman. Oke, katakanlah kita berhasil mendapatkan tambahan modal, ya, tambahan modal nih tanggal 15 misalnya. Tanggal 15 tambahan modal, kita dapat pinjaman, ya kan, pinjaman dari pihak luar, katakanlah 2 juta. Oke, ini uang masuk di sini. Nah, yang 2 juta ini langsung terlihat di sini, kita ada utang 2 juta. 2 juta. Tapi modal kita jadi naik, ya kan. Jadi modal kita ini berasal dari utang dan modal kita sendiri. Jadi udah tercermin di dalam posisi keuangan kita. Baik rekan-rekan pelaku UMKM dimanapun berada, jika Anda merasa laporan ini berguna buat Anda, silakan subscribe channel ini agar tidak tertinggal informasi berikutnya. Untuk mendapatkan template ini secara gratis, silakan pencet WA Anda dan masukin nama, email, dan nama UMKM Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat UMKM Indonesia.